Sudah belum? Iya, Pak. Sudah, Iya, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Ya. Apa yang kalian lakukan dengan bab itu? Kemarin kan saya sudah ini kan kasih itu ya. Langkah-langkahnya ya. Iya, Pak. Nah, langkah kedua itu adalah, kalian ada yang jasa nggak? Ada, Pak. Yang jasa siapa? Cindy, Pak. Cindy, kamu ngapain sih? Kamu bikin apaan? Daycare. Oh iya, daycare ya. Kamu tolong dong komputernya di, nah gini. Screen-nya itu di vertikalin. Udah ya. Yang produksi dulu ya, kamu belakangan ya, karena kamu sendirian. Nah, di dalam produksi itu ada kegiatan di mana kita harus seimbang antara market, antara stok, antara produksi, dan human resource. Ya. Human resource itu apa? Pekerja kalian ya. Kalau Anda punya pekerja satu, Kamila mana Kamila? Kamila. Kalau Anda punya pekerja satu, terus Anda harus memproduksi sehari itu 500 kaos misalnya, ya. Ya tentu ya sama aja kamu hukum dia gitu, nggak pulang-pulang kan. Nah, makanya itu mesti seimbang. Nah, kemarin kalian sudah nulis market ya, berapa jumlah barang yang bisa diserap oleh pasar, atau survei menyatakan bahwa barang itu akan diserap pasar sebanyak ini misalnya. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana menentukan support tenaga kerja. Oke. Yang bikin pabrik siapa? Dari kalian semua, selain Kamila. Nggak ada? Yang bikin... Saya, Pak. Kamu bikin apa kemarin? Bikin thermal face kamera. Bikin thermal face kamera, Pak. Nah, kira-kira kamu sehari pasar bakal nyerap berapa? Hasil kerja kamu itu. Belum tahu. Dia harus tahu dong. Iya. Nah, oke. Daya serap sehari, let's say, misalnya. Apa tadi bikin apa? Thermal face kamera. Oh iya. Misalnya produk kamu bisa menjual sehari 1.000 misalnya. 1.000 klien. Ya? Iya, Pak. Ya, kamu sendiri mampu nggak ngurusin 1.000 klien? Sehari. Saking larisnya dagangan kamu, misalnya kamu.
Wah ya nggak mungkin dong Pak, gitu. Ya nggak apa-apa, memang itu logik gitu, logis gitu ya. Tapi problemnya adalah kamu butuh berapa untuk bisa menyelesaikan kerjaan kamu tiap hari itu. Paham ya? Paham, Pak. Kalau hanya dengan satu pekerja mampu, ya nggak usah pakai segala uang yang sok-sokan gitu, manajer ini apa. Ya kan? Pengusaha sendiri mau lebih irit lah. Kamu nggak ngeluarin gaji orang, apa, nggak mikirin nanti kalau nggak ada kerja, siapa yang mau gajinya gitu. Ya, jadi se-efisien mungkin. Itu. Terus, kualifikasi apa dari pekerja kamu? Bagi yang pengen punya direktur atau manajer keuangan, nah itu harus dipikirkan. Pertama adalah pekerjaannya. Tersedia nggak untuk dia slot untuk itu? Satu. Keduanya adalah berapa alokasi dana yang tersedia untuk mereka. Ya. Ketiganya, kerjaan itu memang ada. Itu adalah masalah sumber daya manusia. Jadi seberapa banyak pun orang yang kamu pakai, kamu harus lihat dulu produksi kamu berapa. Ya. Yang keduanya adalah bagaimana memproduksi. Balik lagi ke contoh Claudia, mana Claudia? Claudia? Oh, melarikan diri. Tadi nyambut nyawa orang lain. Udah kelasnya malaikat itu. Cindy, kamu ngapain, Di? Iya, Pak. Kenapa? Kamu ngapain? Kamu kerja apaan? Bikin apaan maksudnya? Maaf, Pak. Kamu bikin apaan? Daycare. Daycare ya, jangan dulu ya. Iya. Aulia Mujeri. Kamu bikin apa, Aulia? Pak, saya ini Pak, kayak catering gitu Pak. Makanan. Ya, iya Pak. Kamu bisa ngasih makan berapa orang dalam sehari? Kalau dalam porsi kecil kurang lebih 50 porsi Pak. Kalau dalam porsi besar kurang lebih 150 sampai 200. Oke. 50 sampai 200 ya. Itu kamu perlu prepare berapa lama? Prepare-nya kemungkinan misalnya 200 kamu maksimum stok gitu. Order gitu ya. Ya, bisa. Kira berapa lama? Untuk let's say 10 item menu ya. Kan orang nggak mau makan nasi sama apa namanya tempe goreng doang. Itu aja kan udah 2 menu ya. Catering biasanya ada variasi menu macam-macam kan? Iya. Ya, let's say 10 menu lah. Kamu mau bikin 200 tuh kira-kira perlu waktu berapa? Seminggu mungkin Pak. Kan biasanya kalau biasanya kan terlanjur basi dong. Bukan kirain persiapan, enggak, maksudnya bukan persiapin bahan-bahannya gitu Pak. Kan kalau misalkan kayak gitu kan berarti kita harus belanja dulu. Motong tempe, motong ayam. Enggak, kalau sepengetahuan saya kan ibu saya pernah pakai gitu. Jadi tuh dia jadi orang tuh jadi kalau misalkan dia mesen dari jauh-jauh hari kayak misalkan H-2 minggu. Nah, nanti H- seminggunya itu ibu saya belanja. Nanti kalau udah mau sampai matang, sampai siap di plating itu berapa lama? Paling kalau itu cuman masaknya mungkin seharian sih Pak, bisa kalau 200. Kamu kan masih bilang mungkin kan ya? Iya. Kenapa mungkin?
Pernah soalnya, 200 porsi dalam waktu sehari. Itu berapa orang? Butuh 4 Hah? sampai 5 orang. Sampai 5 orang. Iya. Motong-motong, nyiangin. Iya, Pak. Tapi ya gitu seharian. Jadi kayak bener-bener kayak begadang gitu. Oh, itu udah pasti. Iya. Jadi cuman istirahat tuh cuma buat makan sama sholat doang. Tapi bener sehari tuh bisa. Kan dicicil juga kayak misalkan mungkin kayak potong-potongan sayur, kayak misalnya motong bakso. Nah itu kan dia bisa bertahan berapa minggu kan kalau taruh di kulkas, ada beberapa bahan yang bisa bertahan di kulkas, jadi bisa dari jauh-jauh hari gitu. Nah kalau yang cepat basi mungkin di hari itu juga, jadi bisa diperhitungin sih Pak bahan yang kemungkinan cepat basi sama yang enggaknya yang bisa disimpan gitu. Nah, terus chefnya siapa? Chefnya kalau itu saya, Claudia, kan saya sama Claudia. Saya Claudia sama minta bantuan sama tetangga. Kan tetangga di sini ada banyak nih yang bisa masak, ada yang bisa masak nasi, ada yang bisa masak lauk. Jadi kayak dibagi-bagi gitu, Pak. Dibagi-bagi ya. Iya, dibagi-bagi job desk-nya. Kamu itu apa? Usaha kamu itu masih bersifat gotong royong gitu ya? Iya, Pak. Kayak nganggur, ayo kerja. Iya. Kan di sini juga banyak kan kayak ibu-ibu rumah tangga yang butuh pekerjaan. Nah, jadi kayak ya udah daripada nggak ngapa-ngapain bisa bantuin saya gitu. Lumayan. Modelnya masih gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu sehari bisa kamu menyediakan 200 porsi. Iya, Pak. Terus 200 packs itu ya? Iya, Pak, 200 kotak. Kotak ya modelnya? Iya, kotak. Nah, dengan menu dari mana aja? Kenapa, Pak? Menunya dari mana aja? Model apa aja gitu? Modelnya kan kita makanan sehat, ya pastinya yang bersehat yang nggak berkalori banyak, Pak. Kayak misalkan... Rendang itu nggak boleh ya? Kenapa? Rendang itu nggak boleh. Nggak, itu kan banyak minyaknya gitu, Pak. Jadi kayak misalkan ada sayuran gitu. Sayur-sayuran pastinya. Terus kayak kalau daging bisa diganti sama kayak dada ayam gitu yang nggak berlemak, kalorinya rendah gitu, Pak. Sayur kangkung itu nggak boleh ya? Kangkung mah boleh, Pak. Minyaknya kan kita bisa kan kalau orang kan biasanya pakai minyak kelapa. Ya minyak kelapa gitu. Nah, kita bisa pakai minyak zaitun yang rendah kalori gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi ada harga, ada kualitasnya, Pak. Sehat. Terus konsultan ini apa? Konsultan kesehatan kamu ada? Nggak ada sih, tapi kan sekarang banyak ya, Pak. Kayak di TikTok, di Instagram, pokoknya banyak sekarang di sosial media tuh yang kayak udah di YouTube pun ada, Pak, kayak menu-menu sehat-sehat gitu, Pak, dari ahlinya, kayak dari instruktur senam atau enggak dari si dokter, itu banyak, Pak, sekarang, Pak. Di YouTube udah banyak, malah bisa bikin varian makanan seminggu gitu, Pak, yang sehat. Perkirakan sendiri ya, yang sehat. Iya. Mana gitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau masak, ternyata kamu pikir itu sehat, ternyata enggak, gimana? Kan udah ada ininya, Pak. Kalau di video-video tuh biasanya udah ada perhitungan kalorinya. Terus juga dia tuh, soalnya saya pernah nonton YouTube tuh dia sampai bikin buku gitu, Pak. Ada pembikinan bukunya, kalau bagus nih makan apa, pengganti nasi gitu. Udah ada penghitungan kalorinya gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Nah, apa namanya? Jadi jumlah kamu masih bisa ya. Terus produksi kamu masih bisa nggak? Maksudnya, Pak? Lah ya tadi penanganan produksinya bisa kamu. Rumah kamu atau tempat satu. Saya vaksin enggak, saya vaksinnya di rumah di sini, Pak. Oh sudah. Jadi nggak perlu terlalu banyak kompor. Sehat tuh gimana? Ya mengurangi yang kayak berbau
minyak berlebih kayak rendang, gulai, kari. Jadi kalau bisa kita tuh banyak modelannya kayak dipanggang atau kayak cuma dikukus, direbus, Ya, betul. disajikan Makanan itu kan terakhir. belum tentu sehat. Nah, Kenapa, Pak? belum tentu sehat. Nah, Insya Allah sehat, Pak. Kan tahu dari Google, di YouTube. ya mengandung kerak itu kan. Oh, apa? Kerak. Kan kalau dipanggangnya, Pak, nggak benar-benar di atas arang, jadi dia nggak mengandung zat karsinogenik. Pakai ini, Pak, sekarang pakai Happy Coal yang pemanggang dari Korea. Adalah Happy Coal kan kecil ya. Iya. Kalau nggak Ya oven, udah, Pak. nanti kamu bikin produksi. Terus SDM. Ya, Ya, Pak. maksudnya produksi itu proses dan caranya. Proses dan cara. Ya, Pak. Ya, kemudian pasca produksinya gimana? Apa setelah matang itu kamu taruh-taruh gitu aja, ada laler, ada ini, ada itu. Bisa jadi toh. Atau kamu taruh di misalnya microwave oven apa. Ya terserah kamu mau gimana. Pokoknya yang jelas itu membuat biaya kamu jadi tidak nambah. Termasuk yang lain ya. Termasuk yang lain. Nah. Sudah? Pak. Kemarin kayaknya 30. kayaknya ini. Anda belum masukkan semua ya ini ya. Pemasok. Itu gedean kalau terakhir 40. Biasanya itu Pemasok. Pemasok bahan-bahan itu. Ya. Oh, Minyak zaitun dari mana? Oh, apa namanya tadi itu? ya belum, Pak. Kan kemarin pembahasannya apa ya? 30. Yang bab 1 itu ya, Pak. 15. Yang Hah? ya kemarin, maksudnya yang di tugas itu, Pak. Belum saya masukin pemasoknya. Semua peserta. Oh, Iya, Pak. iya. Kemarin Bapak belum bilang. Iya. Lah bukan, nah iya makanya. Oh. Masukkan di bab 2 ini produksi. Ya, produksi itu terdiri dari nyatet nggak? Pengadaan bahan, proses produksi, terus pasca produksi, post production itu. Bagi yang perlu gudang, itu gudangnya segimana? Kan semua ini nyewa, semua ini ada harganya. Nah, itu ya. Terus tadi itu sebelumnya adalah SDM tadi itu. SDM nanti termasuk kamu mau organize usaha kamu bagaimana dan seterusnya ya. Organisasi apa namanya perusahaan ya, kalau di kemarin di PKL itu ya. Ya pokoknya bagaimana organize usaha kamu gitu. Nah kemudian yang ketiganya, yang ketiga adalah desain produksi. Kalau ada, tapi kalau masakan kayak punya Cindy sama Claudia tadi, ya nggak perlu. Ya. Bagi teman-teman yang sebagai contoh yang saya sudah lihat produknya adalah Camilla. Ini dikasih waku ya? Kayak apa? Dabu-dabu. Nah, itu desain produksinya Mau gimana? makan udah? Oke? Ada yang jualan rumah nggak?
putus. Dalam ruangan kan di ruangan kita. Saya jasa renovasi rumah, Pak. Jasa renovasi jasa ya. Nah, Iya, Pak. jasa jangan dimasukkan dulu, ini produksi dulu. Oke, Pak. Yang lain ada nggak? Ada, Pak. Oke, kalau nggak ada produksi tadi ya. Produksi itu supportnya adalah tenaga kerja, vendor, pemasok, kemudian gudang, dan proses produksi. Proses produksi. Mana ya lewatin? Benar mana? Memang di Margonda ada. Alip, yuk. Ada di sini, Alip. Oke? Iya, lagi di sini. Yuk. Ya. Kalau iya, kalau sudah paham, ada yang ditanyakan nggak? Oh, Pak, kalau saya kan kayak jual barang, jatuh jual barang bekas gitu, Pak, bekas pakai. Itu masuk produksi juga? Enggak, itu jasa. Jasa ya? Oke, Pak. Jasa. Oke. Selamat makan. Ada lagi nggak? Cindy mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, saya akan break kurang lebih 15 menit. Ya. Nah, kita masuk lagi setelah ini. Ya, Lip ya. Ya, gitu ya. Iya, Saya Pak. break out 15 menit. And I will leaving you, all of you sampai jam 12:15. Ya. Iya, Pak. Untuk yang susah juga dia dapat. tadi itu apa? Jasa. Jasa. Daripada dia Semuanya kita rubah jadi jasa, cuman jasa itu jauh lebih fleksibel daripada produksi. Namun di rumah tak kasih gini satu-satu, dapat satu, jika satu. Kelas. Lebih fleksibel daripada produksi, karena kalau produksi itu biasanya fix, sedangkan jasa itu dia tergantung dari kebutuhan. Nah, sebagai contoh, bagi Anda yang punya jasa usaha Nggak tahu nih sampai apa tadi? Gaming ya? Ada yang gaming. Yang bawa tadi terus pinjem. Yang software itu pokoknya dia kan bisa diklik kapan aja dengan kebutuhan portal yang sudah fix diperoleh, tapi pada saat jualannya bisa lebih. Dia di depan. Oke, itu nomor 2 ya. Dia pagi kok, jam 7:30. Ya udah lu duluan. Nomor 3, Romawi 3, itu adalah apa yang disebut sebagai analisis finansial. Iya. Sudah, analisis finansial itu biasanya berupa modal. Pada saat nanti analisis finansial Anda masuk ya,
Anda offline ya. Gimana? Setuju? Setuju, Pak. Ayo, Pak. Boleh, Pak. Nah, mungkin minggu depan kali ya, atau kapan? Udah nggak masuk bengkel lagi kan? Nggak ada, Pak. Udah enggak, Pak. Udah enggak. Ya, pada saat analisis finansial. Nah, yang pertama tentu saja adalah modal. Modal ini besarnya berapa, asalnya dari mana, kemudian kalau dia tidak bisa diatasi sendiri, minjem, nah nanti pengembaliannya gimana, saya akan jelaskan. Jadi tadi apa, asalnya dari mana ya? Ya. Iya, Pak. Asalnya dari mana itu bisa dari kamu sendiri, bisa juga pinjem orang lain, atau bisa juga ngajak kerjasama. Ada 3 skim di situ ya. Dari diri sendiri, ngajak orang lain untuk sama-sama, dan yang ketiganya minjem. Nah, ini skemanya beda-beda. Nanti pada saat pengembaliannya ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa kalau Anda menggunakan properti pribadi, mobil, motor, ruangan, rumah, dan sebagainya, itu harus di-reimburse, harus dikembalikan lagi kepada peminjaman. Dalam hal ini sewa ya. Sewa. Jadi kalau ini walaupun motor Anda sendiri, misalnya sebulannya harus dihitung berapa. Tentu saja dengan harga wajar ya. Catering, nggak punya panci, pinjam tetangganya. Nah, pinjemnya itu berapa harganya gitu. Nah, kalau misalnya Anda usaha diperlukan modal 10 juta, misalnya, jangan pernah menggunakan jadi duit pribadi sepenuhnya. Jadi jangan pernah fully funded dengan usaha tersebut. Cari teman, cari partner, cari siapapun gitu ya. Jadi kalau misalnya usaha kamu tuh bangkrut, ya kan teman ikut juga. Nggak bisa sekarang ini. Jadi kayak, tapi kayak bisa kalau itu. Di sini bisa deh. Jangan jual rumah, jual motor, jual mobil gitu ya. Jadi begitu misalnya usaha Anda nggak jalan, ya selesai. Nah, itu sama sekali tidak diperkenankan. Satu, yang keduanya tadi, bahwa barang-barang pribadi harus disewakan ya, kalau misalnya menggunakan barang pribadi. Jangan mentang-mentang ini usaha kamu, alah motor gua ini, udah pakai aja. Belakang harinya repot. Sudah? Kemudian apabila Anda melakukan usaha-usaha yang membutuhkan modal seperti itu, tadi kan saya udah bilang ya, jangan fully funded. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kamu ngutang bank, ngutang skema pembiayaan yang lain, ya kalau bisa dibayar belakangan, jangan dibayar di depan gitu. Karena itu nanti akan kita gunakan untuk
kegiatan-kegiatan produktif yang lain yang masih menunggu. Bayar kuliah apa? Sudah, itu skema pembiayaan ya. Gimana tadi, Mas? Tadi gimana, Mas? Jangan gunakan modal sendiri sepenuhnya. Kedua, kalau pinjem ya kalau bisa dikembalikan belakangan. Ketiganya, kalau usaha jangan pakai modal sendiri. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Yang paling pentingnya biaya produksi. Kasihan lagi dia. Kayak nyesek gitu deh. Biaya belum. Dalam hal produksi, kamu tuh mulai dari mana? Apakah dari desain atau dari produksi yang sudah ada atau apapun gitu ya. Apabila dari desain, maka Anda harus menghitung biaya desain dan peralatannya. Apabila dari produksi, maka Anda hanya menghitung dari produksi. Apabila Anda di situ desain nggak ada, produksi nggak ada, tadi yang jualan software tadi siapa? Itu jasa ya, jadi bisa langsung dijual gitu. Apabila Anda menggunakan peralatan-peralatan produksi, tapi juga di samping itu peralatan-peralatan untuk inventaris, jangan pernah lupa untuk melakukan apa yang disebut sebagai maintenance and repair. Satu, maintenance and repair. Yang keduanya adalah menghitung biaya penyusutan. Menghitung biaya penyusutan. Nanti menghitung biaya penyusutan, nanti tanya saya, tapi saya akan memilih satu di antara Anda. Nah, yang lainnya mengikuti caranya. Jadi sebagai contoh, kalau Anda menggunakan mobil sebagai salah satu sarana transportasi usaha, makin lama mobil itu makin tua, makin banyak maintenance, makin banyak repair. Anda tahu kan bedanya maintenance dan repair? Tahu nggak? Tahu, Pak. Ya. Ya apa? Ya kalau mobil ya, kalau maintenance ganti oli gitu Pak, cuci mobil. Kalau Perawatan.
Kalau repair ya kalau dia rusak ganti spare part gitu Pak. Rusak di repair gitu ya. Nah kira-kira gitu. Maintenance and repair itu biayanya lumayan besar, nah, sehingga ya Anda mesti gitu. Dan yang ketiga, apabila itu dijual semua, karena memang sudah tidak efisien ya, dijual jangan lupa harus dimasukkan ke dalam pembukuan. Itu disebut sebagai salvage value ya, salvage value, nilai sisa. Nilai sisa nanti akan kita gunakan untuk ngeredit lagi. Nah, sebaiknya dalam beberapa tahun ini ada tren bahwa perusahaan itu tidak usah punya mobil, punya kendaraan lah pokoknya, punya motor dan sebagainya. Karena itu rugi. Sebaiknya Anda leasing saja. Ini kalau leasing kan kita bisa pada saat ada ganti oli, pada saat ganti STNK dan sebagainya ada mobil pengganti toh. Jadi mobil Anda tidak nganggur gitu saja. Kemudian pembiayaan tadi itu termasuknya adalah, tolong ditulis, ada 8 ya, yaitu biaya riset dan pengembangan satu. Keduanya adalah investasi. Ketiganya adalah biaya produksi. Keempatnya adalah biaya marketing. Kelimanya adalah biaya tadi berapa? Kelima ya? Iya Pak, ini kelima. Kelima adalah biaya R&D. Sudah, sorry. CSR. Keenamnya adalah biaya bunga. Ketujuhnya adalah biaya tidak biaya tidak terduga. Dan kedelapannya adalah pajak. Bapak maaf boleh ulang yang nomor 6 sama 7 nggak Pak? 5 sama 6. 5 sama 6, oke. Biaya CSR, biaya tidak terduga kalau saya tidak salah. Biaya tidak terduga ini lucu, ini khas Indonesia ya. Lainnya itu biasanya ya terduga aja, tapi di Indonesia itu ada satu biaya unik gitu, yang keluarnya lumayan sedikit, tapi nyebelin gitu ya. Ini sebagai contoh, misalnya ini, kamu mau studek bawa amplop, bawa map ke perusahaan, Pak Anu, apa namanya itu, sponsor, gini gitu ya. Padahal sebenarnya marketing mereka sudah punya sponsor khusus. Sudah punya biaya sponsor seperti itu gitu, tapi Anda tiba-tiba datang.
Nanti datang lagi ada partai apa namanya itu? Apa itu? Pak Denny, apa namanya kayak PP Pemuda Pancasila? Ormas. Ormas datang minta ini, minta itu. Nanti Pak polisi pura-puranya jaga di bawah pohon, bawa ini, bawa itu. Itulah repotnya ya. Jadi itulah biaya kas Indonesia yang tidak ada di cara kerja lain. Makanya ada kecenderungan biaya produksi, biaya ya di Indonesia itu mahal. Karena ya beban-beban biaya yang tidak seharusnya itu harus dipikul oleh perusahaan. Gitu. Nah, tadi ada mungkin yang masih membingungkan buat Anda, itu adalah biaya CSR, Corporate Social Responsibility. Ini biaya ini sebenarnya ya ini zaman Pak Harto dulu dari zaman apa namanya itu Orde Baru itu diharuskan ada. Jadi sebagian dari keuntungan itu didistribusikan pada yang membutuhkan. Yang membutuhkan itu siapa? Ya tadinya sih nggak ada yang membutuhkan, tapi terus diada-adakan itu ya. Sebagai contoh, karena Anda punya perusahaan, punya beberapa truk-truknya, terus bolongin gorong-gorong, bolongin jembatan, nah itu Anda yang nanggung sendiri. Padahal seharusnya itu adalah pemerintah ya, kewajiban pemerintah. Jadi itulah CSR. Oke. Ada dua tadi ya. Yang pertama adalah produksi. Ada production cost, ada production line, dan sebagainya. Yang keduanya adalah biaya produksi. Ada yang tanya kan? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum kepikiran. Mau nanya, Pak. Yo, tadi katanya. Itu biaya-biaya dimasukin ke dalam kayak tabel gitu nggak, Pak, biar mudah? Apa? Bisa. Okay. Nah, cuman nanti akan saya jelaskan bagaimana pentabelannya. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, minggu depan tuh berarti minggu ketiga ya. Ya, gitu ya. Kita bertemu baru 3 kali kan? Iya. Minggu depan tolong diingetin, saya akan bicara masalah cash flow. Nomor 1 cash flow. Yang kedua adalah grafik cost terhadap produksi. Nah itu silakan cari sumber sendiri. Ingat ya bahwa dalam hal berproduksi Anda harus paham bagaimana cara memproduksi itu. Saya akan berikan contoh nih. Saya mau bikin pabrik spidol seperti ini. Spidol Anda biasa pakai itu terdiri dari cap, tutup, kemudian ada gabus yang bakal diisi tinta ini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Yap. Ya kan plastik bentuknya kayak gini.
Terus ini ada cap, ada gabus. Ini bentuknya kayak gini, maju dikit. Di dalamnya ada apa namanya itu? Gabus lagi, terus gabus itu dibungkus plastik dan sebagainya. Nah, kemudian ada tutupnya plastik putih ini. Tutup plastik putih ini ada tutup lagi dari plastik lagi, tulisannya board marker dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua biaya. Andai kata kamu punya ini harganya Rp100, punya ini apa spidolnya ini harganya plus tintanya Rp200, punya tutup ini harganya Rp1.000, kemudian punya plastik board marker dan sebagainya ini harganya 500, maka setidak-tidaknya akan ada duit 2.000 di sini untuk memproduksi ini. Problemnya adalah bahwa ini belum selesai. Anda harus masukkan ini ke dalam dus, isinya berapa itu? 10 ya, Bu ya? Ini nih. 10. Nah, dus itu nanti akan masuk ke dalam dus lagi yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Nah, itu biaya-biaya produksi itu sampai akhirnya Anda harus tahu bahwa dus itu harus di stapler dan sebagainya. Ya. Nah, itu adalah biaya produksi. Sebagai contoh, misalnya Anda punya, contoh lain misalnya, Anda punya celana blue jean Levi's. Ya. Harganya 501 itu berapa? 600.000 kalau saya tidak salah. Itu ada bagian-bagian yang jadi celana, ada bagian-bagian yang tidak bisa digunakan apapun selain pada saat kita beli itu kelihatan bahwa itu barang baru. Yaitu misalnya di belakang kantong itu ada ada karton merah itu tulisannya Levi's, kemudian ada plastik caranya nyuci, ada kantong ya, dan sebagainya. Itu semua dimasukkan dalam biaya produksi. Tadi Cindy sama siapa? Ray, Pak. Kamu? Bikin apa, Dik? Saya daycare, Pak. Daycare. Daycare kali. Daycare. Ya. Daycare dalam hal usahamu ini daycare apa? Oh, ngerawat anak-anak itu ya? Iya, Pak. Ngerawat anak-anak ya. Oke. Ada perosotan, ada apa ya? Ada dan sebagainya, itu kasih nama perusahaan kamu, kan? Tempatnya di mana? Pokoknya yang lucu-lucu. Ya. Tapi kenapa enggak misalnya anak-anak itu kan selalu butuh pampers ya. Kenapa pampersnya enggak kamu tulis ini perusahaan kamu sekali? Pesen pampers yang ada nama perusahaan kamu, walaupun itu nanti dibuang gitu. Ya, apalagi itu misalnya ya yang gitu-gitulah, saya nggak begitu paham bagaimana merawat anak kecil yang pakai perusahaan seperti itu gitu. Buat saya yang namanya daycare itu ya kerjaannya ibu gitu. Iya, Pak. Nah, tadi ada lagi, oke ya gitu ya. Claudia mana? Claudia, kamu udah selesai berakting jadi malaikat? Claudia mana? Claudia? Belum, Pak. Sini kamu. Kamu itu tadi, catering kamu itu, kamu jual dalam bentuk seperti apa? Pada saat pesta gitu, kamu menyediakan piring-piring itu atau gimana? Iya, Pak, benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak lagi acara gitu, dia bisa order ke kita. Tapi pakai piring kamu ya? Iya, prasmanan lah Pak, gitu. Prasmanan.
Piring kamu itu dipakai berapa kali? Sekali pakai gitu Pak ya sistem buang. Wah, kamu norak amat. Kan kayak cateringnya itu untuk acara doang Pak, maksudnya kan. Nah, ya pastilah, kalau nggak ada acara ngapain ada acara? Nah cateringnya kayak apa ya Pak, dibilang box juga bukan, jadi kayak yang modelan kayak plastik gitu loh Pak tatakannya. Yang model kayak kita beli Hokben, Oka Bento, nah kayak gitu Pak tempatnya kita packagingnya. Jangan lupa bahwa itu ada harganya. Ya Pak, ada harganya. Tapi dibanding piring pecah Pak, mending plastik aja dibuang Pak. Ya gitu ya, jadi modelnya ya. Nah, tapi nanti itu anti panas nggak? Jangan kalau dipegang keselomot. Gitu. Ada jenisnya Pak, ada harga, ada rupa. Jadi kita kalau bisa ambil yang bagus Pak. Harga ada rupa itu pastilah. Saya mau nanya Kamila. Kamila mana Kamila? Kamu mau jualan kaos tuh Kamila ya? Nah kamu kan nggak bisa kaos itu dijembreng-jembreng gitu aja gitu taruh di gantungan gitu kan? Itu kan pasti ada plastik, ya plastik pembungkus kaosnya itu. Ada kardus supaya kaosmu itu kelihatannya kaku bagus gitu kan? Iya. Nah, itu jangan lupa itu juga ada costnya. Ada biayanya. Gitu. Walaupun saya nggak akan pernah pakai plastik itu buat apa. Kardus itu buat apa. Terus ini apa namanya? Yang suka cantel-cantelan itu loh, yang supaya bajunya jadi kaku itu apa. Plastik itu tuh loh, yang kalau kita beli baju kan ada. Nah, gini ini. Tuh. Semua ada biayanya. Ada lagi siapa yang nanya? Kamu nanya lagi nggak? Nanya lagi nggak, Kamila? Belum sih, Pak. Belum. Siapa lagi yang mau nanya? Ayo, nanya. Oke, kalau tidak ada yang nanya, saya minta Anda bikin studi tentang dua hal tadi itu ya. Tentang produksi dan tentang biaya produksi. Nah, minggu depan kita akan masuk ke itu tadi, apa namanya, cash flow dan grafik biaya dan produksi. Oke? Pak, yang offline-nya minggu keberapa, Pak? Kamu maunya kapan? Kan tadi Bapak bilangnya pas analisis. Nah, itu kalau minggu depan udah masuk analisis belum, Pak? Hampir. Hampir, Pak. Gimana itu, Bu? Saya nanya jawabnya. Ya, gini aja. Kamu minta ke Bu Kajur supaya kita bisa, apa namanya, offline ya. Oh, ya. Supaya kita bisa offline, oke? Kalau Bu Kajur accepted, nanti kita baru offline. Ya? Iya, Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya sudahi dalam arti apa namanya penjelasan saya dan Anda silakan mencari data-datanya. Ya. Baik, Pak. Oke, I will leave you now. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Yang Siang, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Kamsahamnida. Annyeong.